gulung. Nah, oke, setelah kita kencangkan, kita cek lagi, harus kita putar ya, ke belakang harus berputar, ke depan harus macet. Kalau misalkan ke belakang macet, ke depan macet, berarti ada yang salah cara pemasangan ringnya. Kemudian pasang bos, kemudian pen untuk gigi persneleng. Kemudian kita pasang mangkok koplingnya ya. Nah, ini udah beres ya, udah saya kelingkan seperti ini. Pokoknya sampai kuat ya. Kita kasih pelumasan, kita pasangkan saja seperti ini. Kita paskan, kemudian pasang ring ya, pasang ring. Nah, ketika diputar seperti itu harus lancar. Nah, ringnya seperti ini, yang tumpul di bagian dalam, yang rata di bagian luar. Masukkan, kemudian putar sedikit supaya mengunci. Pasang bagian rumah kampas koplingnya. Nah, kita masukkan sembarang saja boleh. Kita putar lancar, kemudian pengunci murnya kita pasang juga, dan murnya kita pasang. Kemudian tinggal kita kencangkan, masukkan giginya, kita kencangkan menggunakan impact secukupnya saja ya, secukupnya, jangan terlalu kencang nanti takutnya patah ataupun selek. Kemudian kita pakai tang untuk mengunci. Nah, udah beres, kita putar seperti ini, harus lancar, jangan sampai macet. Kemudian pasang bagian kampas kopling, kita kasih pelumasan dulu. Kampas koplingnya kalau misalkan masih bagus, jangan perlu diganti, ini belum aus ya, tidak terlalu gosong. Kemudian pasang kampas kopling, kemudian plat geseknya ada pernya 3 biji ya, jadi harus dipas-paskan ya, harus dipaskan. Nah, kemudian pasang kampas kopling, jadi kalau tidak pas itu tidak bakalan masuk. Kemudian untuk gigi rumah kopling lawannya itu disesuaikan, yang ada pernya harus pas dengan yang ada pernya, jadi nggak bisa sembarangan ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang. Di dalamnya ada bearing ya, kemudian setut, kemudian corong seperti itu, kemudian pasang bagian per mataharinya, jadi jangan sampai terbalik untuk pemasangan per mataharinya ya. Kemudian tinggal kita pasang lagi ring besar, kemudian baut-bautnya kita pasangkan, dan sangat mudah sekali, pasti teman-teman sudah bisa paham. Sekali ngelihat video ini sudah bisa ya. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan saja secukupnya, nggak perlu kencang-kencang ya, karena nggak bakalan kendor ya teman-teman, karena tertahan oleh per matahari, tapi harus kencang secukupnya. Kemudian kita putar-putar seperti ini, udah lancar ya. Pasang saringan oli ya, pasang saringan oli udah saya bersihkan. Kemudian tinggal kita cek, tekan persneleng ya teman-teman, harus main. Kalau misalkan nggak main berarti itu ada yang salah. Nah, ketika ditekan persnelengnya, maka dia langsung ngopling tuh seperti itu. Jadi ditahan dulu ya persnelengnya, jangan langsung dilepas. Nah, setelah ditahan seperti ini, dia berputar. Ketika persnelengnya dilepas, dia balik ya, dia sempurna. Kemudian pasang packing yang baru, kemudian bos center ataupun pindowel ada 2 biji, jangan lupa tak dipasang. Kemudian tinggal kita pasangkan langsung ke bagian crankcase-nya. Nah, seperti ini cara pemasangannya, dan harus berhati-hati. Setelah itu kita pasang semua baut-bautnya, dan baut-bautnya juga diperhatikan karena ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Tinggal kita kencangkan saja secukupnya. Kemudian tinggal kita masukkan olinya, knalpot udah dipasang ya teman-teman. Kemudian step udah dipasang, tinggal kita proses pengencangan saja. Setelah ini tinggal kita hidupkan motornya, kemudian langsung dites. Dan 100% saya tidak ragu, karena ini penyakitnya sudah ketemu dari karet kopling dan per sentri yang patah. Nah, setelah kita hidupkan, kasih beban ya, gigi 1 kita gasnya sedikit. Nah, tidak ada suara kelotok-kelotok dan bunyinya sudah halus lagi. Ketika saya tes pun ini motor sudah enak lagi ya, karena kampas otomatisnya diganti menggunakan yang baru. Sebelumnya itu tidak ada tenaga, sekarang ada tenaganya.